soal persiapan Gestrek yang akan digelar pada tanggal 10 Juli nanti. Hari ini saya berbicara dengan kapasitas sebagai ketua panitia, kepercayaan diberikan oleh teman-teman, ingin menyampaikan bahwa pertama soal lahan. Persiapan untuk Gestrek itu sudah mencapai 80%. Karena kami akan memperbaiki berdasarkan hasil keputusan atau inspeksi ini, yaitu tanggal 18, maka kami akan perbaiki sirkuit tersebut, dan itu akan kami lakukan di Hamin 7. Tapi persiapan dan komunikasi dari teman-teman panitia sudah berjalan. Yang kedua, dalam kaitan dengan izin, kami mengurus izin mulai dari desa di mana lahan tersebut. Dari izin keramaian dari desa, beliau sudah keluarkan berdasarkan laporan dari kami, dan izin dari mana, disposisi dari bupati, sudah rekomendasi dari IMI sudah ada, dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan sudah, termasuk dinas yang berupa pajak Bapenda pun sudah, dan kami sudah, pokoknya intinya bahwa persiapan ini sudah matang, tinggal tunggu hari-harinya saja. Jadi dalam kaitan dengan isu-isu yang orang menyampaikan bahwa event ini bakalan tidak jadi, itu tidak akan mungkin terjadi, karena dalam kaitan dengan hal yang paling sensitif itu adalah izin, tetapi izin semua sudah ready. Tinggal waktunya untuk kami jalankan sesuai dengan rencana. Kalau mendaftarkan diri itu akan ada tanggalnya beberapa hari sebelum mulai Gestrek. Tetapi dari hasil komunikasi itu, seluruh NTT, tim otomotif yang hobi di Gestrek, seluruh NTT kami sudah koordinasikan. Mereka tinggal menunggu undangan dan informasi pasti tentang izin terkait. Dan itu komunikasi tetap jalan. Nanti mungkin Hamin 3-4 mereka akan melakukan pendaftaran. Apa-apa untuk perlombaan itu kami namanya kejuaraan daerah Sika Racing Team, Gestrek and Motocross. Kelas-kelas yang diperlombakan ini terdapat sekitar 18 kelas yang terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu lokal Sika 3 kelas, lokal Flores 3 kelas, lokal Flores pemula 4 kelas. Nah, lokal pemula 4 kelas, lokal Flores pemula dan pro 5 kelas. Ya, pemula dan pro 5 kelas. Lokal NTT 5 kelas. Terus ada tambahan 1 kelas Trabas. Nah, itu umum. Trabas. Nah, jadi totalnya ada sekitar 18 kelas yang diperlombakan. Dan untuk perkiraan crosser yang hadir itu bisa diperkirakan sekitar 60 sampai 80-an. Dan itu crosser. Tapi satu crosser itu kadang dia bisa bermain sampai dengan 5-6 kelas. Nah, rencana kegiatannya sendiri berapa hari? 4 hari. 4 hari ya? Mulai dari pembukaan itu tanggal 10 Juli, penutupannya tanggal 13 Juli. Ini maksud itu adalah yang pertama, kami ingin membangkitkan kembali otomotif di Kabupaten Sika, yang mana hampir mau 3 tahun tidak ada pernah event kejuaraan Gestrek di Kabupaten Sika. Terakhir itu kalau tidak salah 2022 Om Fik ya. Nah, itu yang Kokuang yang di belakang kantor bupati, terus tahun kemarin gagal. Akhirnya kami Kabupaten Sika itu hampir sempat di blacklist untuk kegiatan ini. Jadi kami dari Sika Racing Team berusaha melakukan lobby ke IMI untuk kami bisa diberikan rekomendasi. Akhirnya kami dipercayakan memberikan rekomendasi. Tujuan daripada event yang kami buat ini adalah mencari bibit-bibit baru, yang mana tahun 2028 PON akan dilaksanakan di NTT. Nah, PON akan dilaksanakan di NTT, dan kejuaraan Gestrek and Motocross masuk di dalam salah satu kategori PON, olahraga PON. Dan NTT mendapatkan jatah 4 pembalap, itu tanpa kualifikasi. Jadi ini event kami untuk mencari bibit-bibit mungkin dari Momere, Flores yang bisa mewakili NTT di PON. Trofi pastinya ada. Kalau untuk hadiah itu kami biasa bilangnya uang pembinaan. Uang pembinaan sama trofi. Itu totalnya berapa totalnya? Juara 1 sampai juara 5. Total satu kelas itu di luar trofi itu 5.750.000. Itu per kelas. Per kelas ya? Per kelas, karena dengan juara 1 2 juta,
juara 2 1.500.000, juara 3 1 juta, juara 4 750, juara 5 500. Itu tapi nanti kan panitia ada regulasi tersendiri. Jumlah itu bisa, hadiah itu bisa sesuai, terkecuali dengan jumlah starter yang sesuai juga dengan regulasi dari panitia, jumlah crosser yang mendaftar. Kalau misalnya hanya 6 crosser, berarti hadiahnya tidak seperti itu. Kita mengikuti jumlah crosser dalam satu bulan. Ada regulasi-regulasi panitia, istilahnya PPL-nya. Oke. Peraturan 1.500.000. Total hadiah itu ada sudah kami sudah pasang di balut. Di Gelora itu total hadiah itu 97.500.000. Terus ini surat-surat yang asli dari Dinas Kesehatan, istilah rekomendasi Dinas Kesehatan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan kami sudah ada. Ini dari Dinkes. Rekomendasi IMI provinsi juga sudah ada. Ini rekomendasi dari Bapenda untuk pengenaan pajak hiburan khusus pertandingan olahraga, ini juga sudah ada. Terus ini izin keramaian dari desa sudah ada. Rekomendasi Bupati Sika juga sudah ada. Asuransi penonton juga kami sudah buat. Jadi penonton dan panitia yang datang ke arena itu sudah diasuransikan. Kalau untuk asuransi crosser dalam sementara proses pengenalan. Jadi semua yang hadir di sana itu diasuransikan. Itu dari panitia. Dan itu memang sudah mencari SOP-nya ya? Iya, SOP-nya anggaran gitu ya? Kalau seperti saya jelaskan awal itu sudah 80%. Nanti H-7 alat berat akan masuk, kemudian dari jalan masuk sampai dengan lokasi sirkuit itu akan kami rapikan kembali.